Sabtu, 18 September 1948. Dari desa kecil di tepi kota Madiun, terdengar suara dar, der, dor 3 kali. Tembakan pistol membuka serangan di pagi hari itu. Sumarsono, bekas kolonel TNI masyarakat, membawa ribuan arek-arek Surabaya yang sebagian besar adalah kader Pesindo dari kota Surabaya dan sekitarnya. Mereka menyergap pasukan-pasukan pemerintah Republik Indonesia di Madiun. Serangan mereka mengejutkan kesatuan polisi militer dan tentara Siliwangi sehingga perlawanan hanya beberapa jam berlangsung. Semua gedung vital dan kantor pemerintahan mereka duduki. Serangan mendadak mereka menewaskan beberapa anggota TNI. Kemudian disusul dengan aksi penggeledahan, penjarahan, dan penangkapan di berbagai tempat. Tidak kurang 350 orang polisi, tentara, dan pegawai RI di kota Madiun mereka tawan. Di antara barisan arek-arek Surabaya yang tergabung dalam Tentara Merah ini membawa emblem dan bendera merah Palu Arit. Panikan melanda kalangan penduduk. Bendera merah putih diturunkan, disobek, dan dibuang, diganti bendera merah Palu Arit. Bahkan potret Presiden Soekarno diganti potret Ketua FDR PKI Kamrat Paul Musote atau Munawar Muso. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Itulah awal dari aksi pemberontakan PKI yang mereka sebut Revolusi Rakyat Madiun. Dan keesokannya, 19 September 1948, melalui corong Radio Gelora Pemuda, dibentuklah Front Nasional beserta susunan pemerintahannya. Muso menjadi presiden, Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri RI, menjadi Perdana Menteri versi Republik Soviet. Sedangkan Sumarsono menjadi gubernur militer dan Joko Suyono dijadikan panglima tentaranya. Ternyata umur Republik Soviet di Madiun itu tidak sampai 2 mingguan. Pemerintahan Republik Indonesia Soekarno-Hatta bertindak cepat. Presiden Soekarno memerintahkan Ketua Dewan Siasat Militer, Kolonel A.H. Nasution, segera menggelar operasi militer untuk merebut kembali Madiun dan menumpas aksi petualangan Muso Amir, yang menurut beberapa koran lokal seperti Merdeka dan Sinpo berlangsung brutal dan sadis. Dan benar saja, dalam hitungan 12 hari sejak dideklarasikannya Republik Soviet, atau tepatnya tanggal 30 September 1948, kota Madiun sudah dapat dikuasai kembali oleh TNI. Tentara Merah PKI yang sebagian besar terdiri dari Pesindo Surabaya itu kocar-kacir menghadapi serbuan pasukan Siliwangi. Para pemimpinnya melarikan diri secara terpisah. Muso tewas dalam baku tembak di Ponorogo, sedangkan Amir Syarifuddin CS tertangkap dalam pelariannya di Purwodadi. Apa penyebab Tentara Merah yang sudah berpengalaman tempur di Palagan, Surabaya 10 November 1945 itu mudah dikalahkan? Bukankah secara jumlah jauh lebih banyak? Selain itu, peralatan tempur yang dimilikinya pun jauh lebih memadai dibandingkan milik TNI. Inilah 4 faktor penyebab Tentara Merah FDR PKI mudah ditaklukkan dalam waktu yang singkat. Faktor pertama, strategi yang tepat dan cepat dari pemerintah Republik Indonesia.
Meski para pemimpin militer FDR telah membuat siasat dengan laga pengalih sebelum Madiun dengan membuat pemanasan dan kerusuhan di Solo, namun pihak Republik Indonesia telah curiga dan mampu membaca siasat tersebut. Akibatnya, begitu pihak komunis FDR mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet di Madiun, pemerintah dan pihak militer Republik Indonesia dengan cepat mengkanter dan mengantisipasinya dengan serangan kilat. Dua, faktor dukungan rakyat tidak diperhitungkan. Para pemimpin FDR PKI Madiun terlalu percaya diri sehingga faktor dukungan rakyat setempat kurang atau tidak diperhitungkan dengan baik. Apalagi mengingat hampir semua pimpinan FDR bukan berasal dari Madiun. Sebut saja Musso adalah berasal dari Kediri. Selain itu, ia juga sudah lama tinggal di luar negeri, di negeri Soviet, dan baru pulang 3 bulan yang lalu. Sedangkan Amir Syarifuddin adalah berasal dari Sumatera. Begitu juga dengan Sumarsono. Ia kelahiran Kotoarjo dan sudah lama tinggal di Surabaya. Hal yang sama dengan Joko Suyono yang berasal dari Kota Nganjuk. Jadi kekuatan FDR PKI Madiun hanya tertumpu pada militer tanpa dukungan rakyat setempat yang memadai. Faktor ketiga, semangat tempur Tentara Merah FDR PKI ternyata lemah. Kebanyakan para prajurit anggota Tentara Merah merasa terperdaya atau tertipu oleh pimpinan FDR PKI. Mereka dikatakan akan berperang melawan tentara Belanda dan antek-anteknya. Namun ternyata justru dihadapkan dengan bangsanya sendiri. Pidato tegas dari Presiden Soekarno ditambah pidato Jenderal Sudirman yang kemudian diikuti oleh pidato Sri Sultan Hamengkubuwono dan tokoh Masumi Sukiman melalui RRI Yogyakarta cukup berhasil membuat semangat tempur mereka lemah dan tersadar atas kekeliruannya mereka. Faktor keempat, popularitas Soekarno-Hatta dan kecintaan pada Sang Merah Putih. Popularitas Bung Karno dan Bung Hatta, sang proklamator, tak tertandingi dibandingkan Musso Amir. Begitu juga bendera merah putih. Ternyata lebih disuka dan dicintai ketimbang bendera merah PKI. Rata-rata mereka kebingungan dan tidak paham bahwa deklarasi Republik Soviet di Madiun menyebabkan pimpinan mereka bukan lagi Soekarno-Hatta, melainkan Musso Amir. Padahal ketokohan Bung Karno jauh lebih dikenal daripada Musso yang baru muncul beberapa bulan terakhir sebelum adanya deklarasi PKI pada 18 September 1948. Mereka menganggap bendera merah Palu Arit adalah tetap bendera partai dan bukan bendera negara. Sehingga saat bendera PKI dijadikan bendera negara, mereka merasa kecewa dan bertanya-tanya. Apalagi bagi arek-arek Pesindo Surabaya, tentu mereka masih ingat peristiwa insiden bendera di Hotel Oranye nan heroik itu. Itulah 4 faktor penyebab kekalahan FDR PKI Madiun pada 1948 lalu. Kekalahan dan kesalahan tokoh PKI Madiun itu menjadi bahan evaluasi bagi para pemimpin muda PKI seperti Aidit, Lukman, dan Nyoto dengan menjadikan bendera merah putih kembali sebagai bendera negara
dan mengembalikan bendera Palu Arit sebagai bendera partai. Selain itu, langkah lain yang ditempuh oleh PKI adalah merubah dari sikap oposisi terbuka menjadi penyokong utama kebijakan Presiden Soekarno. Dan kemudian, pada tahun 1965, PKI kembali mengulangi aksi pengambilan alihan kekuasaan dengan menggelar operasi militer G30S-nya. Namun sayangnya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, tidak meridhoinya. Mereka akhirnya gagal lagi. Sekian, terima kasih.